Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Kita awali kajian pada pagi hari ini dengan melafalkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada yang kami hormati pengurus DKM Masjid Jami Masjid Al-Ihsan, para ustadz dan para bapak ibu jamaah sholat subuh yang semoga senantiasa dalam kebaikan, rahmat dan keberkahan dari Allah SWT. Amin. Pada pagi hari ini saya ingin membahas terkait proses hisab. Proses hisab nanti di hari kiamat seperti apa? Allah menceritakan dalam Al-Quran bagaimana keadaan orang yang kelak dihisab oleh Allah. Ada yang dia itu berteriak-teriak, ada pula yang menjerit histeris karena dia berkeyakinan bahwa setelah kematian itu tidak ada kehidupan yang lain. Semoga setelah kajian ini ada hikmah yang bisa diambil dan ada ilmu yang bisa didapat. Umar bin Khattab radhiyallahu an pernah berkata, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wa tazayyanu lil irbil akbar wa innama yakhiful hisabu yaumal qiyamah ala man hasaba nafsahu fid dunya. Hisablah diri kalian di dunia ini sebelum kalian dihisab di hadapan Allah. Hiasilah diri kalian pada suatu peristiwa yang besar, yaitu disingkap semua amal perbuatan manusia. Dan hisab di hari kiamat itu akan terasa ringan bagi siapa saja yang mau menghisab dirinya selama di dunia. Kasih info gini. Kurang target seperti 5 tahu akan konsekuensinya. Jadi yang 5 itu ketika dalam satu hari cuma 180, dia itu memaksimalkan waktu sampai kecapai itu yang namanya 200 itu. Itu yang 5. Yang 3 itu saya nanya sendiri. Kadang sehari 50, kadang sehari 80. Akhirnya dalam 5 hari kan tidak tercapai. Sebaliknya yang 2 itu nggak tahu, ternyata ada target pekerjaan dalam 5 hari itu ditarget 1000. Hasilnya beda atau sama? Beda. Seperti itulah kelak nanti hisab. Orang yang tahu adanya hisab, dia akan memaksimalkan kehidupan yang Allah berikan itu untuk beramal saleh. Karena setelah hisab itu selesai, orang itu akan dihadapkan pada kebahagiaan selama-lamanya atau kesedihan selama-lamanya. Hisab itu penentu. Apakah kita nanti akan dalam kebahagiaan yang abadi atau sebaliknya. Saya punya
teman dan tetangga, umurnya kurang lebih 25 tahun. Itu peristiwanya 3 pekan yang lalu. Beliau kecelakaan, meninggal. Saya lihat di Facebooknya sekitar jam 9 pagi. Itu di Facebooknya itu ada notifikasi 10 jam yang lalu masih aktif. Bisa dibayangkan Bapak Ibu? Saya melihat saya ditelepon kakak saya sekitar jam 8, kalau tetangga saya meninggal. Saya lihat Facebooknya 10 jam yang lalu aktif. 1,5 jam sebelumnya dia kecelakaan dan infonya meninggal. Kita tidak tahu kapan batas kematian kita itu akan akan terjadi. Yang kematian itu ada. Imam Syafi'i waqad nusib. Betapa banyak pemuda-pemudi tertawa di pagi dan sore hari, padahal di saat yang sama kain kafannya sedang ditenun, tapi dia tidak menyadari. Siapa yang nyangka malam hari sekitar pukul 10-11 dia masih merasa sehat, tetapi ketika dia berangkat kerja 7:30 mengalami kecelakaan. Nah, sebaik-baik manusia adalah manusia yang mempersiapkan bekal keabadian, yaitu nanti kelak di surganya Allah SWT. Hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri, riwayat Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Idza wudhi'atil janazatu wahtalamahan nas awir rijal ala a'naqihim fa in kanat salihah qaddimuni wa in kanat ghaira salihah ya wailaha aina tadhhabuna biha la sami'a sautahu kulla syai'in ilal insan walau sami'ahu sa'iqa." Ketika jenazah ditandu dan jenazah itu berpredikat orang yang salih dan meninggal dalam keadaan husnul khatimah, apa yang dia katakan? Qaddimuni, cepat. Karena apa? Karena masa dia beramal itu sudah selesai. Yang tinggal adalah masa mendapatkan upah atas apa yang selama ini dia lakukan. Wa in kanat ghaira salihah, sedangkan jenazah ketika bukan golongan orang yang salih, apa yang dia katakan? Ya wailaha aina tadhhabuna biha, celakanya aku, hendak dibawa kemana aku ini? La sami'a sautahu kulla syai'in ilal insan. Saking histerisnya mayat tersebut, semua makhluk mampu mendengarnya kecuali manusia. Kenapa manusia didesain oleh Allah tidak mampu mendengar jerihan mayat? So'iqa. Manusia itu akan bisa-bisa pingsan karena melihat betapa histerisnya orang yang tidak solih ketika dia meninggal. Sekarang masuk pada intinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengadu kepada Allah yang diabadikan dalam surat Al-Furqan ayat 30. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala ar-rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Ya Allah, umatku ini sebagian besar menjadikan Al-Quran ini suatu hal yang disia-siakan. Syekh Ibnu Taimiyah memaknai ayat ini bahwa orang yang menyanyiakan Al-Quran, level pertama orang yang tidak mau baca. Level kedua
orang yang mau baca tapi tidak memahami ayatnya. Nah, itu termasuk orang yang menyia-nyiakan. Dan yang ketiga, orang yang membaca dia faham tapi tidak mengamalkan. Nah, agar tidak masuk dalam kategori mahjuro, maka sebisa mungkin membaca Al-Quran, memahami isinya, dan mengamalkan semampu kita. Allah berfirman dalam surat Al-Isra ayat 13-14, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa kulla insanin alzamnahu ta'irahu fi 'unuqihi wa nukhriju lahu yaumal qiyamati kitaban yalqahu mansyura. Setiap manusia kelak nanti akan membawa buku catatan amalnya masing-masing. Dan wa nukhriju yaumal qiyamati kitaban yalqahu mansyura. Dan dia akan menerima buku catatan amalnya dalam keadaan terbuka. Apa yang Allah firmankan? Iqra kitabak kafa binafsikal yauma 'alaika hasiba. Baca buku catatan amalmu, cukuplah dirimu sendiri yang menghisab. Dan Allah berfirman dalam surat Al-Jasiyah ayat 28, wa tara kulla ummatin jathiyah kullu ummatin tud'a ila kitabiha al-yawma tujzauna ma kuntum ta'malun. Kelak wahai engkau Nabi Muhammad akan melihat setiap umat itu akan berlutut di hadapan Allah. Setiap umat itu akan dipanggil untuk mendapatkan buku catatan amalnya masing-masing. Al-yauma tujzauna ma kuntum ta'malun. Dan pada hari ini kamu akan mendapatkan balasan yang sempurna atas apa yang kalian lakukan selama di dunia. Sedikit atau banyak kebaikan, keburukan yang kita lakukan, pasti kita akan melihat kelak nanti di hari kiamat. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam surat Ali Imran ayat 30, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Yauma tajidu kullu nafsim ma 'amilat min khairin muhdhara wa ma 'amilat min su'in tawaddu law anna bainahu amadan ba'ida wa yuhadzirukumullahu nafsah wallahu raufum bil ibad. Ingatlah di mana hari setiap jiwa akan mendapatkan balasan atas kebaikan yang dia lakukan. Dan dalam redaksi ayat ini lafadznya muhdhara. Artinya apa? Kebaikan itu akan mendatangi kita. Dan manusia akan mendapatkan balasan atas kejahatan yang dia lakukan. Dia berharap seandainya jarak dirinya jauh dengan hari perhitungan itu. Dan Allah memperingatkan kalian atas siksanya. Allah Maha Penyayang terhadap hamba-hambanya. Dalam surat Al-Haqqah mulai ayat 18, Allah menceritakan bagaimana keadaan orang yang kelak dihisab oleh Allah. Ini saya ambil qari'nya Syekh Nasir Al-Qatami. Nanti coba dari apa yang beliau baca, kita cermati isinya. Kenapa saya memilih beliau? Karena ketika beliau membaca ayat ini sangat emosional lah istilahnya kita. Bismillah.
فأخذهم أخذة رابية إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة. Fa'idza nufikha fis-sur, dan apabila sangkakala itu ditiup dengan satu tiupan saja. Saat itu bumi dan gunung diangkat dan berbenturan satu kali benturan saja. Di saat itulah terjadinya hari kiamat. Diulangi lagi, saat itulah terjadinya hari kiamat, ketika bumi dan gunung diangkat dan dibenturkan dalam sekali benturan. Saat itu langit terbelah dan seolah-olah menjadi rapuh. Saat itu ada malaikat-malaikat yang meminggul arsy. Dan Allah di atasnya. Pada hari itu ada sekitar 8 malaikat. Yauma idzin tu'radun, pada hari itu disingkap semua amal di hadapan Allah. La takhfa minkum khafiyah, tidak ada yang bisa kalian sembunyikan satu pun. Kelak ada orang yang menerima buku catatan amal dengan tangan kanan, apa yang dia katakan? Ha umuqra'u kitabiyah, lihat buku catatan amalku ini. Begitu sangat bangga dia dengan pencapaiannya saat itu. Dia melihat kebaikan-kebaikan dalam buku catatan amalnya. Siapa mereka itu? Ashabul yamin, orang yang menerima buku catatan amal dengan tangan kanan. Kenapa mereka bisa melakukan hal yang demikian itu? Karena aku yakin dulu di dunia bahwa kelak aku akan dihisab di hadapan Allah.
Dia dalam kehidupan yang diridhoi, في جنة عالية dia berada di surga yang tinggi. قطوفها دانية Saat itu apa yang dia inginkan dalam ayat ini buah-buahan didekatkan. Saking nikmatnya surga itu. في جنة عالية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية Apa yang dikatakan? Kulu washrabu, makan dan minumlah sesukamu, hani'an dengan rasa puas, bima aslaftum, karena kamu telah mampu melalui ujian selama di dunia, fil ayyamil khaliyah, yang telah lalu. Nah, ini sebaliknya, bagaimana keadaan orang yang menerima buku catatan amalnya dengan tangan kiri? وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه Yang dia katakan, lebih baik aku nggak menerima buku catatan amal ini karena isinya keburukan-keburukan. فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه Aku berharap buku catatan amal ini tidak diberikan kepadaku, ولم أدر ما حسابيه aku tidak menyangka akan adanya hisab setelah kematian. يا ليتها كانت القاضية Aku mengira setelah kematian itu segalanya selesai, tidak ada kehidupan selanjutnya. ما أغنى عني ماليه Kekayaan yang aku miliki sama sekali tidak ada gunanya. ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه Dan kekuasaanku telah binasa. Jadi kalau meskipun dia seorang raja, ketika dia dihisab di hadapan Allah, tidak ada kebaikan dalam dirinya, maka kekuasaan selama dia di dunia tidak akan memberikan manfaat sedikit pun. خذوه فغلوه Apa yang dikatakan kepada dirinya? Khudhuhu fagulluhu. Ambil dia dan gulluh itu belenggu dia. خذوه فغلوه خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه Masukkan dia ke dalam neraka Jahim. ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه Lalu rantai dia dengan rantai yang panjangnya 70 hasta. Faslukuh, maka belitlah dia. Kurang lebih seperti itulah gambaran yang Allah berikan kepada kita. Allah menginginkan kita mengambil pelajaran atau hikmah. Jadilah seperti orang yang pertama, yaitu orang yang ketika dia menerima buku catatan amal,
Dia sangat bangga dengan prestasinya selama hidup. Bahkan dia berkata, "Ha umuqra'u kitabiyah." Lihatlah buku catatan amalku ini. Inni dzanantu anni mulaqin hisabiyah. Kebaikanku sangat banyak karena aku yakin kelak akan dihisab di hadapan Allah. Sebaliknya orang yang kedua, dia mengandaikan seandainya aku tidak menerima buku catatan amalku ini. Karena setelah itu manusia dihadapkan pada keadaan dia bahagia selamanya atau sengsara selamanya. Dalam surat Al-Insyiqaq ayat 7 dan sampai 9, Allah juga berfirman menggambarkan bagaimana keadaan orang yang menerima buku catatan amal dengan tangan kanan. Fa amma man utiya kitabahu biyaminih. Adapun orang yang menerima buku catatan amalnya dengan tangan kanan, fasaufa yuhasabu hisaban yasira. Itu adalah pertanda dia akan menjalani hisab yang sangat mudah. Wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Dia mendapatkan buku catatan amal, ibaratnya nilainya itu ya 9, 8,5, 9, 8,5. Wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Dia kembali kepada keluarganya di hari kiamat itu dan dia berkata, "Ha umuqra'u kitabiyah." Lihatlah pencapaian selama aku hidup di dunia ini. Hakikatnya untuk siapa sih kita itu beramal? Apa Allah mendapatkan dampak atas kebaikan? Ada. Hadis qudsi diriwayatkan Abu Dzar Al-Ghifari yang diriwayatkan oleh Imam Allah ya Badi inna ya'malukum halakum faman khairan falyahmadillah wa man dzalik fala yalum illa. Wahai hambaku, ini buku catatan dan untuk dirimu. Ketika seseorang menemukan dalam buku catatan amalnya kebaikan-kebaikan, falyahmadillah, maka pujilah Allah. Karena apa? Allah lah yang menggerakkan hatimu melakukan kebaikan dan menjadikan kamu mampu untuk melakukan kebaikan itu. Wa man wajada ghaira dzalik fala yalumanna illa nafsah. Ketika buku catatan amal itu isinya keburukan-keburukan, fala yalumanna illa nafsah, maka celalah dirimu sendiri. Karena hakikatnya keburukan itu adalah pilihanmu selama di dunia. Dunia itu ibarat pentas pertunjukan. Ada saat di mana kita belum tampil, disitulah kita belum lahir. Dan di saat kita tampil, itulah dimulai saat kelahiran kita. Dan kelak pentas kehidupan kita ini akan selesai dan digantikan oleh orang lain. Mumpung kita masih dalam pentas kehidupan ini, maksimalkan sebaik mungkin. Karena setelah pentas ini selesai, maka semuanya tinggal hisab, tidak ada amal. Sebagaimana yang dikatakan Imam Ahmad bin Hanbal, ad-dunya darul amal wal akhirah darul jaza, wa man lam ya'mal hahuna nadima hunaka. Dunia itu tempat beramal dan akhirat itu tempat panen atau menuai apa yang kita lakukan.
Faman lam ya'mal hahuna, siapa yang tidak mau beramal di sini, nadima hunaka, maka dia akan menyesal di sana. Ibnu Mas'ud berkata, ma ahadun asbaha fid dunya illa wa huwa dhaifun wa maluhu 'ariyatun. Tidak ada seorang pun di muka bumi ini kecuali dia berstatus sebagai tamu dan hartanya adalah titipan. Wa dhaifu murtahilun, yang namanya tamu itu tidak lama-lama, pasti pamit. Wal 'ariyatu mardudatun, dan yang namanya titipan itu pasti harus dikembalikan. Ada sebuah bait syair yang sangat indah, innamal mar'u hadisun ba'dahu fakun hadisan hasanan liman wa'a. Manusia termasuk kita ya akan menjadi cerita generasi setelah kita, maka fakun hadisan hasanan liman wa'a, buatlah cerita yang indah agar kelak kita itu patut dikenang. Misal bapak ibu tekun puasa sunnah ya, tekun ngaji, itu akan menjadi cerita buat anak cucu. Oh, bapak atau kakek nenek dulu tekun ngaji, tekun puasa. Karena bagaimanapun kelak kita akan menjadi bahan cerita generasi setelah kita. Fakun hadisan hasanan liman wa'a, maka buatlah cerita yang indah agar kita kelak dikenang. Surga itu bertingkat-tingkat, tidak satu. Kenapa Allah menyiapkan surga itu bertingkat-tingkat? Karena sesuai dengan usaha dari manusia itu sendiri. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam surat Al-An'am ayat 132, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Walikulli darajatum mimma 'amilu wa ma rabbuka bighafilin 'amma ya'malun. Setiap manusia akan memperoleh derajat atas apa yang mereka lakukan, dan sekali-kali Tuhanmu tidak akan lalai terhadap apa yang mereka lakukan. Kalau bapak ibu mau surga yang tinggi, mau dihisab dengan hisaban yang mudah, maka usahanya juga harus lebih keras. Kalau istilahnya Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam Al-Hikam, kaifa tahruku lakal awaid wa anta lam tuhrik min nafsikal awaid. Bagaimana mungkin kita akan mendapatkan hal yang istimewa sedangkan yang kita lakukan biasa-biasa saja. Kalau Bapak Ibu ingin istimewa di hadapan Allah, maka Bapak Ibu juga usahanya harus lebih dari yang lain. Puasa sunnahnya ditambahi, ngajinya ditambahi, sholat sunnahnya ditambahi. Kalau usaha kita lebih daripada yang lain, maka sangat wajar ketika kelak kita di akhirat lebih dari yang lain juga. Suatu saat malaikat Jibril pernah mendatangi Rasulullah. Hadis ini diriwayatkan oleh Sahal bin Sa'ad yang diriwayatkan oleh Imam Hakim dalam Al-Mustadrak. Ya Muhammad isma syi'ta fa innaka mayyitun. Wahai Muhammad, hiduplah sesukamu karena suatu saat engkau pasti akan meninggal. Wahbud man syi'ta fa innaka mufarikuhu. Cintai siapa yang engkau cintai, karena akan ada satu masa di mana kamu akan berpisah dengan dirinya.
wa'mal ma syi'ta fa innaka madziyun bihi. Beramallah sesukamu karena kelak engkau akan mendapatkan balasan atas apa yang kamu lakukan. Ibaratnya ya, kalau sekarang kamu mau melakukan kebaikan atau keburukan terserah, tapi ingat nanti ada hisab. Kamu boleh melakukan keburukan, tapi ingat konsekuensinya. Ketika melakukan keburukan sekarang, nikmatnya mungkin berapa jam sih? Ya paling berapa tahun sih? Tetapi yang digadaikan adalah sesuatu hal yang abadi, yaitu akhirat. Wa'lam anna syarafal mu'mini qiyamuhu billail. Ketahuilah bahwa orang mukmin yang mulia adalah ketika dia mampu untuk melakukan qiyamul lail, wa izzuhu istighna'uhu 'anil nas, dan kehormatannya adalah ketika dia menjaga diri dari meminta kepada manusia. Ketika kita menjalani kehidupan, mengisi dengan amal soleh, melakukan yang terbaik dalam hidup, mengakhiri dunia dengan husnul khotimah, dihisab dengan kemudahan, dan kelak masuk surga, pertanyaannya, apa manfaat yang kita dapat ketika kita menjadi orang yang soleh? Orang yang soleh itu satu, senantiasa didoakan ketika sholat. Dalilnya apa? Waktu tahiyat, assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Keselamatan atas kami dan orang-orang yang soleh. Jika Bapak Ibu masuk kategori orang yang soleh, maka setiap hari Bapak Ibu itu mendapatkan doa. Satu. Terus yang kedua, apa manfaatnya ketika kita menjadi orang yang soleh? Mendapatkan garansi dari Allah, doa yang kita panjatkan untuk kedua orang tua akan diterima oleh Allah. Sebagaimana hadis Imam Muslim, amalin solehinnya, jadi ada 3 amalan yang tidak terputus. Yang pertama, ilmu yang bermanfaat. Yang kedua, anak. Doa, kan di situ tidak bilang doa seorang anak aja kan. Nah, tetapi ada awwalatin sholihin yad'u lahu. Doa anak yang solih yang mendoakan kedua orang tuanya. Artinya, ketika Bapak Ibu berpredikat sebagai orang yang solih, mendoakan kedua orang tuanya tidak ada hijab. Pasti Allah perkenankan, tapi syaratnya harus soleh dulu. Itu yang kedua. Yang ketiga, orang yang soleh itu kebaikannya bisa berdampak terhadap generasi setelahnya. Dalilnya di surat Al-Kahfi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa ammal jidaru fakana li ghulamaini yatimaini fil madinati wa kana tahtahu kanzul lahuma wa kana abuhuma sholiha. Jadi ketika Nabi Khidir menegakkan dinding yang mau roboh, kenapa? Karena di situ ada kanzun. Kanzun itu harta simpanan miliknya anak yatim. Ketika bangunan ini roboh, misal ya, bangunan ini roboh, terus tetangga yang lainnya itu mau bantu, tahu di bawah dinding itu ada harta karun, kemungkinan besar akan diambil toh. Nah, untuk itu Allah memberikan wahyu kepada Nabi Khidir untuk
memperbaiki dinding itu. Kenapa Allah memberikan wahyu seperti itu? Wa kana abuhuma sholihan. Karena kedua orang tua dari anak yatim itu adalah orang yang soleh. Jadi ketika bapak ibu berhasil memperoleh predikat orang yang soleh, satu, kebaikannya kepada kita sendiri senantiasa didoakan ketika sholat. Yang kedua, bermanfaat kepada orang setelahnya, terkhusus orang tua. Dan yang ketiga, bisa jadi anak cucu kita mendapatkan rahmat kebaikan Allah atas predikat kesolehan kita. Tadi disebutkan bahwa orang yang dihisab dengan sangat mudah, menerima buku catatan amal dengan tangan kanan, mendapatkan kenikmatan yang tidak terhingga, terus kutufuha daniyah. Di situ sampai ada lafaz buah-buah itu didekatkan. Artinya apa? Saking enaknya surga, orang itu mau makan saja itu enggak usah usaha. Redaksi ayatnya adalah kutufuha daniyah, buah-buahnya didekatkan. Ya. Ada hadis dari Abu Hurairah yang diriwayatkan Abu Dawud. Lamma khalaqallahul jannah, ketika Allah telah menciptakan surga, qala li Jibril, kemudian Allah berkata kepada Jibril, idhab Jibril, kamu pergi ke tempat yang sudah aku buat, yaitu surga. Fangzur ilaiha, maka lihatlah fasilitas-fasilitas yang aku siapkan terhadap orang yang beriman. Fadhahaba fanadhara ilaiha, kemudian malaikat Jibril masuk ke surga itu dan melihatnya. Tsumma jaa faqala ay rabbi wa izzatika la yasma'u biha ahadun illa dakhalaha. Ketika malaikat Jibril ditanya, bagaimana komentarmu terhadap surga yang telah aku buat? Wa izzatika la yasma'u biha ahadun illa dakhalaha. Demi kemuliaanmu tidak ada seorang pun yang mendengarnya kecuali dia memasukinya. Malaikat Jibril sampai tidak mampu untuk menggambarkan kenikmatan surga itu seperti apa. Tsumma haffaha bil makarih. Kemudian Allah menutup surga itu dengan hal-hal yang tidak menyenangkan. Puasa, sholat, aktivitas-aktivitas yang menurut manusia itu berat. Tsumma qala ya Jibril idhab. Kemudian Allah berfirman, Jibril, kamu kembali lagi ke surga. Faqala ay rabbi wa izzatika laqad khasyitu alla yadkhulaha ahadun. Ketika surga yang penuh nikmat itu dibungkus dengan sesuatu hal yang tidak mengenakan, yang dikatakan malaikat Jibril, laqad khasyitu alla yadkhulaha ahadun. Saya khawatir tidak akan ada yang mau masuk ke dalamnya. Ini relate dengan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, yang diriwayatkan Imam Bukhari Muslim, hujibatin naru bisyahawat wa hujibatil jannatu bil makarih. Neraka itu dikelilingi oleh kenikmatan-kenikmatan, dan sebaliknya surga itu dikelilingi oleh sesuatu hal yang tidak mengenakan. Wallahu a'lam bishawab. Ini sudah kan? Ada pertanyaan enggak? Oke. Sudah suruh kan? Belum. Ya. Mungkin kesimpulan saja kalau nggak ada pertanyaan.
kita setiap hari memakai bahasa Arab ya, dalam sholat. Alangkah baiknya ketika kita membaca Al-Quran, kita tahu maknanya. Jadi istilahnya itu, yang ibadah itu tidak hanya dagingnya saja, tapi batin kita itu juga ikut. Karena pernah ada survei ya, kurang lebih 80 atau 85% orang Islam di daerah Jabodetabek itu pernah disurvei, sekitar 80-85% tidak paham apa yang dibaca dari Al-Quran itu. Padahal Al-Quran itu isinya adalah firman-firman Allah, yang ketika kita memahaminya dan mengamalkan isinya, jaminan dari Allah kita tidak akan sesat. Tetapi yang menjadi pertanyaan adalah, banyak dari kita, termasuk saya sendiri ya, terkadang membaca Al-Quran hanya lafadznya saja. Apa itu dapat pahala? Dapat pahala. Tetapi ketika kita ingin naik level, maka tidak hanya membaca Al-Quran dari lafadznya saja, akan tetapi ditambah mentadabburi isinya, agar tidak termasuk yang diadukan oleh Rasulullah, yang umat Rasulullah yang mahjuro, yang mengabaikan apa yang ada dalam Al-Quran. Itu ya Bapak Ibu sekalian, hidup itu cuma sekali. Ketika kematian itu sudah Allah tetapkan, tidak ada remedi. Ada salah satu ulama itu mengatakan gini, sekali-kali berangkatlah ke kuburan dan berpikirlah bahwa yang di dalam tanah itu pernah di atas tanah seperti kalian, pernah hidup juga. Tapi sekarang keadaannya berbalik. Mereka di dalam tanah dan kalian di atas tanah. Dan ada satu keinginan mereka yang tidak akan terpenuhi. Dan itu ada pada diri kita. Apa itu? Kesempatan untuk beramal soleh. Ketika kematian ini sudah ditetapkan oleh Allah, maka idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Satu detik pun Allah tidak akan ngasih kesempatan lagi. Ketika apa? Ketetapan Allah itu telah berlaku. Itu ya. Mumpung Allah masih memberikan kepada kita kesehatan, mumpung Allah masih memberikan kepada kita umur yang cukup, mari kita mempersiapkan bekal terbaik agar kelak di akhir hidup kita bisa meraih predikat husnul khotimah. Saya kira cukup kajian pada pagi hari ini, semoga bisa menambah ilmu, meningkatkan kualitas iman dan takwa kita semua. Mohon maaf kalau ada perkataan atau sikap saya yang kurang berkenan. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah suruh belum ya?